Wow, sungguh hebat Dr. Richard Lee, dikagumi banyak wanita cantik. Ini Dr. Richard sama cewek bahkan digandeng ya. Yang terhormat Dr. Richard dan keluarga, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas berita hoaks yang telah saya buat, termasuk tentang produk Helwa yang telah dicampur-campur. Itu semua saya lakukan atas perintah Doktif. Tuh kita bengong ngelihatnya, makanya nanti Doktif laporin. Udah kita record semua aja, kalau sampai dihapus tetap kita punya datanya, dia nggak akan bisa. Soalnya nanti kita mau ngelaporin akunnya dia. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian berita-berita yang terupdate dan teraktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun gosip-gosip yang sedang hangat buat dibicarakan. Biar kalian gak ketinggalan info, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya. Kenapa? Karena gosip gak pernah mati, drama gak pernah habis. Langsung aja kalian subscribe ke channel ini biar tidak ketinggalan ya. Dan kali ini kita bakal ngebahas tentang Doktif ya. Kembali lagi. Oke, karena FKR Project udah lama banget gak ngeberitain Doktif. Kali ini ada berita yang cukup menarik dari Doktif Face Dr. Richard. Ada yang membuka suara nih, Termasuk tentang produk Helwa yang telah dicampur-campur. Itu semua saya lakukan atas perintah Doktif. waduh, makin seru dramanya nih. Oke, jangan lupa kita mulai videonya. Tapi sebelum memulai itu kalian harus check out ini dulu ya. Halo guys, nah ini dia produk dari L'Oreal Paris guys. Yang pertama, L'Oreal mempunyai produk yang namanya serum untuk menghilangkan kerut-kerutan pada wajah kalian. Dan tidak lupa juga L'Oreal mempunyai serum rambut nih ya, buat rambut kalian tetap kuat dan bersinar guys ya, biar rambut kalian tidak kering. Dan ada juga untuk melindungi kulit kalian dari sinar matahari, yaitu sunscreen yang udah 50 SPF tentunya. Dan ini ada juga dari foundation ya teman-teman, buat yang suka make upan nih. Ya pasti udah, kalau make up mah gak usah diragukan ya. Kalau kalian udah make upan, jangan lupa juga untuk check out lipstick dari L'Oreal. Udahlah, kalau produk cewek L'Oreal jangan diragukan. Langsung aja beli, linknya ada di deskripsi. Pastikan belinya pakai deskripsi ya, soalnya bakal banyak diskon. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Oke, saya jelasin sedikit ya. Jadi awalnya itu ada salah satu ini postingan Doktif ya. Wow, sungguh hebat Dr. Richard Lee, dikagumi banyak wanita cantik. Sabar banget bini tercintanya. Ini Dr. Richard sama cewek bahkan digandeng ya. Apakah ini istrinya? Tapi saya nggak bisa bilang ya. Ini kayak bodinya sih mirip istrinya Dr. Richard gitu. Dari sudut pandang saya nih, ya mungkin apakah statement Doktif ini bukanlah istrinya Dr. Richard, tapi cewek lain yang digandeng ya. Ibaratnya yang belum muhrim lah ya. Nah kalau kita lihat salah satu statement dari Doktif sendiri, terlalu banyak pengagum DRL. Sungguh sabar banget DRE melihat ini. Kemesraan tiada aksi guys. Para kaum pria nggak boleh iri ya. Bang Hotman kalah nih. Dan di sini kita langsung aja masuk ke Instagram Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee nggak tinggal diam nih masalah hal-hal kayak gini. Terlalu lama diam bukan berarti tak merasa. Tapi ketika yang menjatuhkan mulai bicara sendiri, apakah saya masih perlu menjelaskan apa-apa? Sebentar lagi kalian akan dengar kesaksian orang yang pernah jahatin saya. Postingan video pengakuan sekarang atau malam aja? Ya sekarang aja lah. Sekarang. Oh, Doktif buat statement apa nih? HB Helwan non HQ DRL oplos. HB aman plus HQ lalu kirim untuk uji lab. Fakta atau hoax? Sumpah serem sih. Kita lihat sepandai apapun kita menutupi bangkai pasti akan tercium juga. Ini fakta atau hoax? Ya Allah, pencitraan Anda dengan memfitnah produk orang lain itu sangat keji loh. Jika ini fakta sebenarnya. Intinya di sini, jadi Dr. Richard tuh kan dulu pernah buat channel YouTube buat nge-review salah satu produk lah ya. Nah, produk itu dicek itu mengandung HQ ya, yang berbahaya dengan berapa persen tuh kandungannya. Oh, nggak ada, ini pakai gram ya. Berapa gram kandungannya di situ. Nah, tapi Doktif di sini buat statement kalau itu adalah hoax. Oke. Terus direspon sama Dr. Richard apa nih? Saya bertanya-tanya, kenapa ada berita ini? Sekarang saya mendapatkan jawaban. Surat pernyataan. Oh,
Ternyata Dr. Richard juga punya uji labnya. Bahkan brandnya juga sudah mengakui. Ada apa ini? Ya emang agak serem sih review produk. Lanjut. Ini pengakuannya, kalian nilai aja sendiri kata Dr. Richard. Oke, kita tonton dulu ya. Kita tonton guys. Yang terhormat Dr. Richard dan keluarga, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas berita hoaks yang telah saya buat, termasuk tentang produk Helwa yang telah dicampur-campur. Itu semua saya lakukan atas perintah dokter. Termasuk saya juga pernah disuruh untuk membuat seolah-olah Dr. Richard itu dekat dengan seorang perempuan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dokter dan Richard dan sekeluarga. Foto ini kalian buat? Ya, atas perintah dokter. Ini kalian karang juga? Ya, atas perintah dokter juga. What? Ini buzzernya. Dia nggak tanggung-tanggung loh. Tanpa menyebutkan nama inisial. Dramanya makin ngeri. Saya diam. Difitnah, dijelekkan, dihianati. Saya pikir cukup diam untuk jaga nama baik. Tapi ternyata saya cuma dijadikan sasaran. Hari ini saya nggak balas. Saya cuma tunjukkan satu hal. Siapa yang membuat dan siapa yang dimanfaatkan. Silahkan publik menilai ini. Oke, kita lihat deh komentar dari netizen tercinta kita ya. Gimana nih publik menilainya ya. Dokter semangat, fakta akan terungkap dengan sendirinya. Dari dokter Adres lagi nih. Parah, Chipcon ternyata cipta kondisi. Jangan-jangan semua hasil lab begitu juga. Tetap support Dr. Richard Lee. Gak tahu ya, tapi hati kecilku feeling biasanya gak pernah meleset. Dr. Richard Lee ini menurut saya sih mungkin cuma bermasalah di harga aja sih teman-teman ya. Ini hanya pendapat saya ya, cuma bermasalah di harga sih. Cuma nggak tahu kalau masalah yang lain-lainnya. Selama saya ngikutin sih produk dia tuh aman-aman aja. Cuma ya kendalanya di harganya aja yang emang overpriced gitu ya, selalu tinggi. Karena mungkin Dr. Richard kan punya brand yang sangat mahal lah ya. Kita masuk ke story-nya lagi. Saya tidak akan menjelaskan apapun, silahkan tonton saja. Saya hanya bantu publik tahu dari mana semua ini bermulai. Dari Doktif ya intinya ya. Buktinya ada. Misi Pak, ini yang buat gambar yang dipost nenek. Bapak ini yang buat. Nenek yang posting gambar. Drama kenal nggak kenal, ntar di kantor polisi aja. Oh, dramanya nggak kenal. Oke, kita lihat tanggapan dari Doktif nih. Waktu di live dulu nih. Tuh kita bengong ngelihatnya. Makanya nanti Doktif laporin. Enggak dari tadi. Jadi kita semua sudah simpan, kita semua sudah keep, udah kita save, udah kita record semua. Jadi kalau sampai dihapus, tetap kita punya datanya, dia nggak akan bisa. Soalnya nanti kita mau ngelaporin akunnya dia, gitu. Jadi supaya nanti diselidikin bapak ini siapa, terus kok bisa dia bicara begitu, siapa yang suruh dia, itu semua akan diselidikin. Biarin aja, gitu. Gila ya, berani banget. Ayo guys, luar biasa yang namanya Doktif MB. Makanya nggak, maksudnya tuh aku kasihan sama Halo, Bang bapaknya. Riko. Hai, Maksudnya itu kan Mita. kalau misalnya ini kan dilaporin, Dok, kalau bapaknya kan yang akan hijau terkait terus dong. moisturizer Kalau misalnya pink dihukum bisa kan gak, bapaknya Dok? akan Bisa, ikut sayang. dihukum dong. Ya bisa, Pasti kena dong bapaknya. bisa pakai ini. Gitu. Di satu sisi bapak ini pasti Ya. kena. Gitu. Dok, aku yang Sementara kan hamil, gue tapi kasihan dong namanya sama bapak jerawatan. ini. Makanya gue berpikir Pakai tuh, ini sayang salicylic acid. Ya iya. buat namanya jerawatan. Tapi aku mau nyerang akunnya aja kalau kayak Terasa gitu. Karena kan 16 akunnya kan bagus. yang nyebarin Ya, fitnah itu pergi. kan. Aku 16 bapaknya aku apa, maafin deh Cio? kayaknya. 16 Tapi bapak itu apa? harus Coba aku harus cek dia ya. Enggak, maksudnya harus bukan. Harus dia bicara di depan masyarakat, publik. Dia harus bercerita, dia harus minta maaf, dia harus bercerita siapa yang nyuruh dia. Gitu, kalau enggak ya hukum Tapi kalau berjalan. mukanya berminyak, Bentar ya, saya potong dulu. Mohon maaf banget. Berarti dari pengakuan Doktif di sini dia nggak tahu bapak tersebut. Suruh ngaku nih siapa yang nyuruh dia. Sedangkan dari Dr. Richard, bapak itu ngakunya disuruh Doktif. Wah, dramanya makin pusing ya kalau kita ikutin. Siapa yang salah jadi? Ya saya. Next. Tapi kalau aku sih jujur nggak tega sih, kalau maksudnya aku nggak tega. Itu kasihan ya. Tapi dia harus mengaku, gitu loh. Anda ini kok Pakai bisa ini, ngomong sayang. gitu tuh settingannya pakai siapa? serum salicylic acid ini. Iya, enak Pakai serum kok salicylic acid iso. ini ya. Gitu ya. Yuk langsung. Doktif muka bermunus tapi Iya, memang cuman kan- nggak banyak. Pakai apa dok? Aku pakai ini. Ya cuman Pakai kan ini, masyarakat salicylic jadi acid. semakin terbuka karena jasa Salicylic settingan. acid, sayang. Semua dipenuhi Ya, dengan salicylic settingan. acid. Kan maksudku Pakainya pagi, emang masih percaya siang, gitu ya masyarakat sama ya dengan malam. segala tipu dayanya dia ini. Ya. Bisa ya masih percaya kayak begitu? Dokter dimaafin dong, nggak boleh bapak itu siapa, kita nggak kenal. Fans fanatik. Emang ada fans fanatik itu ngebelain kayak begitu? Aduh kasihan Ih, bapak. ngerinya ya. Ada yang komen. Aduh kasihan. Ini statementnya katanya fansnya fanatik. Ini bisa diem dulu kan si baju hijau.
Intinya itu adalah fans fanatik. Biar bapak itu takutnya ditenggelamkan. Kenapa? Bu Susi gue. Enggak, tolong sih kalau ke direktur, Ditenggelam. tolong kok bilangin juga ke masyarakat Emang jangan mak gua menyerang Bu bapak Susi. itu. Maksudnya aku gini loh, kalau netizen tahu siapa bapak itu, takutnya bapak itu sama keluarganya akan diserang gitu loh. Padahal Singwai. aku cuma pengen tahu bapak itu kenapa melakukan hal seperti ini. Kenapa? Apa alasan Anda melakukan ini? Anda tahu konsekuensinya ini hukum loh, bukan main-main loh. Kok berani banget? Wah, kalau kena ngapain? Aku nggak pernah nyuruh-nyuruh orang. Ini apa? Wah, ngapain aku nyuruh-nyuruh apalagi buat jatoin brand gila apa? Wah, dan apa kan aku bilang backingan gua Allah gitu loh. Enak aja. Nah ini buat kamu yang ada Jadi cuma ngomong melasma, doang, cuma ada yang ngomong refleks doang. Lah, hitam, makanya dia garis-garis ngomong, kerutan habis halus. itu disebarkan sama akun TikToknya si Dokter ya? Richard Lee Richard yang Lee itu. orang Makanya sambil yang aku nelpon. laporin ya akunnya Richard Lee dong, karena kan aku ngeliatnya di situ. Bener nggak? Ya udah. Iya alhamdulillah udah ngomong lagi terus. Yang panjang sampai tutup kayaknya. Kak kulit yang sensitif aman gak kak? Iya, Kalau untuk betul, yang kulit betul, sensitif betul. kamu Iya, pakai bener. namanya salicylic Jadi kita acidnya tunggu dulu. aja nanti. Nah, aku Tapi kalau laporin aja sensitif deh biar kamu jelas pakai itu siapa ini nyuruh skin bapak barrier itu. Aku kamu dulu penasaran amanin. aku. Skin barrier kamu dulu amanin. Ntar aku Abis itu laporin baru deh. pakainya produk Iya, lainnya. penasaran aku siapa Dilaporin. sih nyuruh bapak itu. Ya udahlah ya Allah maafkan Bekas ya sampai Allah. jerawat pakai apa, Dokter Kak? bukan Kalau mau pakai nyerang jerawat bapak pakai itulah, dark spot tapi ini ini bisa, harus sayang. harus Ya. benar-benar Dark dibukakan spot, gitu bekas kan. jerawat, Siapa ini yang bisa nyuruh pakai Anda merek gitu? kan ini. Kasihan soalnya. Ya, Bapak pokoknya ini. ini ya sayangnya. Ya udah dong tolong itu dong apa Nggak namanya? ada disuruh Janganlah siapa yang menyerah. kenal. Maksudnya jangan menyerang bapak itu, kasihan gitu. Kasihan bapak itu, aku yakin bapak itu sih nggak tahu apa-apa gitu, karena dia nggak tahu konsekuensinya. Dia mungkin ada perjanjian apa gimana, keluarganya akan diurus kalau sampai dia masuk apa gimana, mungkin mungkin ada seperti itulah. Ngeri lah, kasihan bapak ini sampai sebegitunya. Etalase nomor 8 udah ambiar sayang. Cara pakai gimana kakak? Kalau pagi hari kau pakai facial wash, pakai yang namanya serum ini. Habis itu kau pakai sunscreen ini sayang. Gak kenal. Ya, pagi hari. Siang hari kau Nah, pakai mungkin namanya Koko yang serum kenal. acne. Kalau Koko pakai udah serum- mungkin kan serum dark spot, wajar lah pakai kenal namanya ya gue. sunscreen. Gak kenal blas. Ya. Sampai tadi Enung karyawan Sore aku hari Enung. kau pakai Siapa sunscreen. bapakku ya? Makanya Ya. Enung aku Malam bingung hari bapak itu kau pakai siapa. facial wash, Riko, kok kamu serum kenal dark nggak sama spot, bapak? pakai Siapa moisturizer. tuh bapak? Kita bengong semua, nggak ada yang tahu. Nggak ada, kita Bapak nggak ada yang itu tahu. siapa? Demi Kita nggak ada Allah yang kagak ada tahu. yang tahu sayang. Aku ngikut tiap hari sama Dokter pernah kenal tuh bapak-bapak. Aduh. Luar biasa siasatnya ini loh, gerak, dan dia nggak takut gitu loh. Ini udah jelas banget dan dia nggak ada takutnya. Kenapa Ya saya habis Allah, pakai yang namanya Allahu peeling langsung Akbar. apa tuh? Ya wes lah, oke lah kok begitu aku laporin deh. Oke, thank you ya kok. Di sini intinya kita bisa denger ya statement dari Doktif, dia nggak melakukan hal tersebut, tapi BTW kalau Doktif melakukan ini hal-hal yang sangat-sangat bodoh ya. Nyuruh-nyuruh kayak gini ini menurut saya agak aneh gitu ya. Atau opsi kedua nih dalam pemikiran saya, jangan-jangan bapak ini cuma kesel aja gitu sama drama-drama yang telah terjadi ya. Terus begitu dicari tahu nih akunnya siapa, ternyata bapak itu. Dan bapak itu pengen dikasus hukumin nih sama Dokter Richard kalau sampai dia yang terbukti yang membuat nih ya, tanpa motif dalang yang lain-lain. Mau nggak mau biar dia nggak kena pasal hukuman, ya mungkin dia menyebut nama Doktif seperti itu. Ini kalau dari segi teori-teori yang nggak masuk akal lah ya. Saya juga bingung. Tapi balik lagi, apakah ini emang suruhan dari Doktif? Saya juga tidak tahu. Kita lihat komentar dari Doktif sendiri. Ngakak banget. Yang satu sibuk telepon, yang satu sibuk jualan. Masa nggak ada preskon dari kepolisian? Si Doktif Richard cuma tanya loh ini ya, apa jangan-jangan semua ini hanya drama nih yang dibuat oleh mereka berdua ya? Ini bapak malah kasihan jir, takutnya diduga dibayar ya. Cuma perkara dikasih jutaan, cuma malah kena seret isi lop. Tapi aku paham sih bisa gitu. Kalian ingat kasus ngeprank DRL, kliniknya kemalingan sampai buat FT berjilid-jilid. Taunya apa? Malingnya dibayar, DRL ujungnya udah pas diinterogasi kasusnya lenyap. Waduh, teori-teori yang masuk akal lagi nih dengan jejak digital Dokter Richard. Karena kemarin kan ada kasus emang kemalingan di daerah Padang ya. Mohon maaf kalau salah, dikoreksi, di daerah Padang teman-teman. Dan itu bawa nama wilayah. Ternyata itu semua orang suruhan. Dan ya nggak ada kelanjutan kasusnya, berhenti begitu aja.
Kalian percaya siapa guys? Coba silahkan di komen. Ini dia salah satu komentar Doktif ya di TikTok. Bapak, Anda siapa? Kenapa Bapak rela masuk penjerong demi bela DRL? Kasihan Bapak, maaf ya Pak, Anda harus Doktif laporkan. Oke, keputusan Doktif akhirnya melaporkan Bapak ini ya. Ya mau nggak mau ya. Karena statementnya Bapak ini emang sungguh-sungguh berbahaya banget guys. Bisa menjatuhkan namanya Doktif kalau dibiarkan. Terus di sini Doktif buat statement apa lagi nih? Doktif yang suruh, "Hello, kasih dong buktinya." Doktif pengen tahu banget permainan kacau Dr. Richard. Bahkan ini salah satu komentar dari netizen ya. Nggak nyangka si Doktif menghalalkan cara untuk menjatuhkan orang. Di like nih sama Doktif ya. Masih percaya kak? Karput aja difitnah gara-gara dia diangkut polisi padahal gara-gara perbuatan DRL sendiri. Masalah Karput lagi Kartika Putri ya. Aduh, saya mana ngikutin lagi. Kenapa nih? Bukti polisi sendiri yang klarifikasi. Klinik di Padang nipu perihal kemalingan. Ini banyak bukti beredar sampai warga Padang demo WT. Dibilang ada tomat putih, ternyata nggak ada. Oke, kita lihat deh statementnya. Itu semua saya lakukan atas perintah Doktif, termasuk Punten ya, Punten. kayaknya Doktif harus klarifikasi gitu ya. Soalnya begitu banyak yang nanya sama Doktif. Terus Doktif juga nggak mau nanti bujer-bujernya nambah dosa ya. Karena udah fitnah Doktif gitu ya. Bapak punten, Bapak siapa? Coba Doktif mau kenal. Berdasarkan dari informasinya, kalau nggak salah, betul nggak Bapak namanya Bapak Afrizal? Bapak pernah jadi ajudannya dari DRL. Betul Bapak? Apakah Bapak pernah mengenal Doktif? Ih, Bapak sok kenal sok dekat ya. Dari mana Bapak buktinya kalau Doktif pernah suruh-suruh Bapak? Ya. Doktif mohon Bapak segera sadar ya. Doktif sih harapin Bapak dalam kondisi terpaksa ya, karena Doktif dengar Bapak ini ada dilaporkan DRL atas kasus pemerasan. Mungkin ada tukar guling atau gimana ini ya Pak ya ceritanya ya. Doktif nanya ya, Doktif bukan nuduh, Doktif menanyakan klarifikasi. Karena apa yang Bapak lakukan ini konsekuensinya ke hukum Bapak. Bapak Afrizal ya, kalau nggak salah, betul ya namanya ya Pak. Ya, Doktif nggak tahu betul nggak namanya itu. Tapi hari ini kan udah lebih dari jam 12. Jadi kemungkinannya Doktif hari ini akan melaporkan Bapak dan melaporkan akun yang sudah mengupload itu pertama kali. Gitu mengupload Viti. Doktif berharap suatu saat kita bisa silaturahmi ya Pak. Kita ketemu di depan pihak berwajib. Jadi Bapak bisa menjelaskan bagaimana Bapak bisa ngarang-ngarang cerita begitu. Ngarang. Ya, apakah ada tekanan? Karena Pak, Bapak menambah masalah ke diri Bapak sendiri. Bapak kan nggak tahu siapa Doktif. Ya, dan di sini Bapak pihak berwajib nggak bisa disiram-siram. Doktif jadi inget deh kasusnya yang kemalingan di Padang. Padahal malingnya udah disetting juga. Apakah DRL kali ini juga bikin gimmick settingan lagi? Karena udah panik. DRL tenang aja DRL ya. Kalau emang kamu salah, tenang. Jangan bikin drama lagi. Hah? Doktif nggak kenal sama Bapak itu. Dan lagian kalau emang Doktif suruh-suruh kan bisa dilaporin. Berarti kan Doktif fitnah kamu DRL. Laporin. Pihak berwajib tuh buka 24 jam. Laporin biar terang benderang ke masyarakat Indonesia. Ya. Jangan bikin masyarakat Indonesia dosa. Ya, ngehujat Doktif habis gitu mereka dapat balasannya loh, karena Doktif udah bersumpah demi Allah Doktif nggak kenal sama Bapak itu. Kasihan ntar Bapak itu istrinya, keluarganya ya, langsung nanti balasannya sama Allah instan ya. Udah Bapak, Doktif doain Bapak, tapi mohon maaf Doktif laporkan. Iya, oke guys, kalian tenang aja, itu semua hoax dan Doktif akan laporkan. Oke ya DRL,
Siap-siap lagi ya sama laporannya Doktif yang kesekian kalinya. Oke guys, kalau emang Doktif pelakunya, Doktif nggak akan berani. Tapi Doktif ingin ini diusut secara tuntas setuntas-tuntasnya. Siapa yang suruh bapak ini ngomong begitu? Banyak banget ya laporannya, tapi intinya di sini yang udah saya rangkum lah ya. Jadi namanya itu bapak tersebut adalah Alfarizah dan pernah menjadi ajudan DRL. Waduh, berarti ini ada bukti dong. Kalau emang ini bener dia pernah menjadi ajudan DRL, ini kasusnya bakal memberatkan DRL ya. Dan bapak ini katanya pernah terlibat oleh kasus pemerasan DRL. Waduh, apakah ini semua tuker hukuman? Makin pening saya ikuti drama ini ya. Kita lihat deh komentarnya. Kenapa makin rumit ya? Kayak sinetron aja, gak tamat-tamat tapi bersambung mulu. Iya, mau gak diikutin cuma seru. Kita udah ngikutin dari lama ya, pertengkaran DRL dan Doktif. Sampai ya ini Nikita Mirzani yang ketangkep guys, tapi yang lainnya belum ada deh pergerakan dari kasus laporannya itu. Yang bergerak ini cuma laporan Nikita Mirzani aja. Yang lainnya kayak ya masih slow respon lah ya. Ya balik lagi, kalian lebih percaya siapa? Di sini saya hanya menyampaikan saja. Saya tidak tahu harus percaya dengan siapa. Saya undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa check out sunscreen biar kulit kalian tidak gosong lah ya. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di video. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.